Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah atas karunia dan inayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita bertemu kembali. Salam dan salawat mudah-mudahan tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Pemirsa rahimakumullah, terinspirasi dari karakter perempuan berkemajuan dalam dokumen Risalah Perempuan Berkemajuan Keputusan Muktamar ke-48 Aisyah di Surakarta beberapa waktu yang lalu, kita bisa mengambil inspirasi ini bagi pengembangan karakter muslim berkemajuan. Apa saja karakter muslim berkemajuan yang kita bisa ambil dari Risalah Perempuan Berkemajuan? Yang pertama, seorang muslim berkemajuan adalah seorang muslim yang memiliki keimanan yang kokoh, keimanan yang hidup menghidupkan, keimanan yang cerah mencerahkan. Apa itu? Keimanan yang tidak hanya sekedar diakui dalam hati, diyakini dalam hati, tidak hanya sekedar diucapkan lalu lisannya, tetapi juga dimanifestasikan dalam tindakan kehidupan sehari-harinya. Sehingga dengan tindakannya, dengan keyakinannya itu, dengan keimanannya kepada Allah, dengan ketauhidannya itu, ia merasa nyaman, merasa damai, dan memberikan kedamaian kepada lingkungannya. Nah, keimanan yang seperti ini akan mendorong munculnya ketakwaan kepada Allah. Takwa adalah rasa khawatir dalam diri seorang muslim, jangan sampai ia terjerumus dalam ketidakridhaan Allah karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Sehingga dalam kehidupan sehari-harinya, seorang muslim yang berkemajuan itu senantiasa berhati-hati memilah perbuatan mana yang sekiranya akan mendapatkan ridha Allah. Tidak hanya sekedar menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, tetapi seorang muslim yang berkemajuan juga melakukan semua kebaikan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Yang kedua, seorang muslim yang berkemajuan adalah memiliki kebiasaan taat beribadah. Taat beribadah dalam hal ini adalah ikhtiar bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya, dan juga melaksanakan semua kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini yang tidak bertentangan dengan agama. Ada dua ibadah, kategori ibadah. Satu, ibadah yang bersifat mahdhah, yang saya selalu taati, adalah ibadah yang kaifiyatnya atau tata caranya sudah ditentukan dan sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dia tidak menambah, dia tidak mengurangi. Dia laksanakan itu sebagaimana tuntunan Rasulullah. Yang kedua adalah ibadah ammah, yaitu semua ibadah, amal kebaikan yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, itu juga termasuk ibadah. Kita beraktivitas di Aisyah misalnya, kalau itu kita niati, ikhlas, mencari ridha Allah, juga akan termasuk menjadi ibadah. Kita mengajar, kita belajar, kita beraktivitas yang memberikan manfaat untuk orang lain, itu juga menjadi bagian ibadah. Kemudian yang ketiga adalah karakter akhlak
karimah atau akhlak terpuji. Seorang muslim yang berkemajuan selalu menjaga akhlaknya agar tetap menjadi akhlak yang terpuji. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semua yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum lin nisaihim. Sempurna-sempurnanya iman seorang mukmin itu adalah yang paling baik akhlaknya, dan yang sebaik-baik budi pekerti dari kamu sekalian itu adalah yang paling baik perlakuannya kepada istrinya. Akhlak adalah cerminan dari keimanan seseorang. Akhlak adalah manifestasi dari keimanan seseorang. Maka seorang muslim berkemajuan, keimanan dan akhlaknya harus sinkron, harus nyatu. Janganlah iman seseorang yang kemudian diwujudkan melalui ketaatan beribadahnya, tetapi akhlaknya masih belum terpuji. Itu berarti akhlak belum sinkron. Nah, kemudian yang keempat adalah seorang muslim berkemajuan itu memiliki pandangan atau pikiran yang tajdid, yang kreatif, yang inovasi dalam kehidupannya. Tajdid itu ada dua arti. Arti yang bersifat pemurnian, tetapi ada yang bersifat dinamisasi, mendinamisasi kehidupan. Pemurnian ketika bicara atau pada wilayah akidah dan ibadah, itu pemurnian, tajdid yang bersifat pemurnian. Tetapi kalau tajdid yang bersifat inovasi, pembaharuan, kreatif, adalah tajdid yang bersifat dinamisasi kehidupan. Kehidupan harus berjalan terus, harus lebih baik dari kemarin-kemarin, harus lebih mencerahkan, sehingga kita bisa membangun peradaban kemanusiaan yang lebih baik lagi. Itu harus dengan mendinamisasi, tidak romantisme ke belakang dan tidak jumud dalam beragama. Yang kelima adalah bersikap wasatiyah, moderat, tidak berada pada pendulum kanan dan tidak berada pada pendulum yang kiri, tetapi moderat. Moderat adalah bersikap terbuka, bisa berdialog dengan siapa saja, dan tidak tertutup pada keterbukaan dan perubahan. Jika perubahan dan kemajuan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Karena hidup ini harus kontekstual. Masa lalu tidak bisa kita samakan dengan masa sekarang, bahkan masa sekarang tidak bisa juga disamakan dengan masa depan. Jadi akan ada perubahan dan kita harus sigap dan responsif terhadap perubahan itu. Maka seorang muslim yang berkemajuan akan bersikap wasatiyah, moderat. Kemudian yang keenam adalah selalu menghiasi dirinya seorang muslim itu dengan amalia solihah. Orientasinya adalah beramal soleh, dan amal soleh itu menjadi buah dari iman dan ilmunya. Jadi ketika seorang mukmin yang mempunyai keimanan dan punya ilmu yang cukup, itu harus membuahkan amal soleh, harus diwujudkan, dimanifestasikan, direalisasikan dalam amal kebaikan, amal kebajikan untuk semuanya, tidak untuk dirinya sendiri, tetapi dimanfaatkan untuk lingkungannya. Dan yang terakhir nanti akan muncul juga yang namanya ihsan, adalah amal soleh yang melampaui, amal soleh yang tidak sekedar sederhana, tetapi berorientasi kepada kemajuan yang lebih besar lagi. Dan kemudian yang terakhir adalah seorang mukmin yang berkemajuan itu bersikap inklusif. Apa itu inklusif? Adalah kesanggupan seorang mukmin, kesediaan seorang mukmin untuk berdialog dengan siapa saja, terbuka untuk berdiskusi, bergaul dengan siapa saja, tanpa memilih-milih jenis kelamin, memilih-milih bangsa, memilih-milih agama, memilih-milih suku bangsa dan lain sebagainya. Nah,
Inklusif ini tidak berarti bersikap permisif. Jadi tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai agama. Tetapi dalam pergaulan kemanusiaan, seorang mukmin yang berkemajuan itu terbuka dan bisa bekerja sama dengan siapapun. Bukankah Allah juga mengingatkan dalam firman-Nya, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kami telah menciptakan manusia itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu sekalian itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling mengenal, untuk saling mengasihi, untuk saling bertoleransi, untuk saling memahami satu sama lain dan saling belajar. Inna akramakum indallahi atqakum, karena nilai sebaik-baiknya manusia itu terletak pada ketakwaannya saja, bukan jabatan, bukan karena laki-laki perempuannya, bukan karena status sosialnya atau bangsa apapun, tidak. Nah, ini artinya bahwa kehidupan kemanusiaan itu bersifat kesetaraan. Nah, itulah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, 7 karakter Muslim berkemajuan yang bisa kita praktekkan, yang bisa kita amalkan dan kita internalisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.